Halo semuanya, hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, seseorang ini adalah yang sedang berdealing dengan kamu. Ya, bagaimanakah sebetulnya niatan dia ke kamu? Bagaimanakah sebetulnya niatan dia ke kamu? Di sini ada Seven of Wands. Yang pertama, niatan dia sebenarnya ke kamu tuh ya memang ingin membangun sebuah hubungan, ya, ingin mempunyai partner yang yang dia impikan, yang dia sudah cita-citakan selama dia remaja, ya, lalu bertemu dengan kamu. Oke. Seperti apa niatan dia ke kamu sebenarnya? Oke, seperti apa sebenarnya niatan dia? Ada King of Swords. Yang pertama Seven of Wands, dia memang sedang mencari seseorang yang bisa diajak berjuang bersama, ya. Seseorang yang sudah jadi impian yang sejak dari dia mungkin bercita-cita memiliki pasangan seperti apa, ya. Jadi dia mencari dengan usahanya dia yang mungkin kadang kamu juga nggak habis pikir kenapa dia sangat menyebalkan, ya, sangat membuat kamu stres. Bahkan aku lihat di sini ada King of Swords, orangnya benar-benar selalu ngontrol, ya. Setiap apapun yang kamu sukai dia selalu cut. Kamu harus ikuti jalan dia, kamu harus ngikutin omongan yang dia keluarin. Padahal nih, misal nih kamu lagi cerita tentang sesuatu yang kamu sukai, atau kamu punya sebuah mimpi yang kamu ingin ceritakan kepada dia, ya. Ini kan ada awan-awan, ada burung, kamu bermimpi, kamu cerita sama dia. Kamu baru aja mau ngomong, udah sampai dia mungkin ngedenger sesuatu yang kayaknya halu, udah sih nggak usah ngomong, udah, ya. Orangnya nyebelin, aturannya nyakitin, menyiksa. Niatan dia ke kamu untuk apa? Mau cari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, tetapi dia memiliki karakter yang tidak bisa kamu terima. Ya, di sini orang yang berdealing dengan kamu terlalu mengatur kamu, dan memang niatan dia adalah mencari pasangan. Pasangan yang bisa mengikuti aturannya, yang menjadi keinginan dia. Jadi dia pengen punya pasangan yang nurut, yang bisa dia suruh, dia atur gitu, ya. Dan dia punya niatan apa ke kamu? Yang sudah pasti memang dia punya perasaan yang dalam kepada kamu, punya perasaan cinta kepada kamu, punya perasaan sayang kepada kamu, dan niatnya memang menjadikanmu sebagai pasangannya atau partner hidupnya dia, ya. Namun aku lihat di sini ada strength juga, dimana memang niatan dia memang ingin menaklukkan kamu gitu loh. Jadi dia pengen punya pasangan yang bisa berjuang bersama, terus sesuai dengan perintah, sesuai dengan komando yang dia arahin gitu, ya. Jadi kesuksesannya di masa depan itu atas pemikirannya dia. Jadi kalau kamu punya penghasilan, kamu juga penghasilannya harus diatur sama dia. Atau kamu mungkin juga harus ngasih tahu, ya, plan-plan dari penghasilan yang kamu punya, ya. Kalau kamu di sini kaget, ya udah pasti ngehindar dari awal, ya. Tapi kamu
udah jauh hubungannya, dan di sini terlihat dia ingin menguasai semuanya. Sebenarnya menguasai semuanya bukan karena dia mau memanfaatkan kamu, tetapi dia merangkainya untuk masa depan dia yang jauh lebih baik. Dia pingin kamu dan dia punya masa depan yang bagus. Kamu ikutin aturan dia, kamu sejalan dengan pemikiran dia, supaya apa? Tujuannya yang dia inginkan tuh tercapai, cita-cita yang dia ingin bangun tuh terwujud gitu. Jadi kamu harus ngikutin dia. Kalau kamu punya pemikiran sendiri, punya aturan sendiri, dia akan berkurang perasaannya, bahkan niatan dia ke kamu bisa berubah seketika. Seseorang ini adalah Aries, Leo, Scorpio, Pisces, dan Leo juga. Ini energi Leo Aries ya, kuat banget sama Scorpio. Oke, kita lihat saat ini perasaan dia sebenarnya gimana sih. Orang yang sedang berdinding dengan kamu saat ini, crush kamu juga bisa ya. Seperti apa sih perasaannya ke kamu? Kita lihat ya. Oh my god, tolong Tuhan izinkan membaca ya. Ini banyak sekali kendalanya. Ada Prince of Cups ya. Lalu ada Ace of Cups. Lalu ada The High Prince, King of Wands, The Rabbits. Oke. Teman-teman, di sini perasaan dia sebenarnya sayang, sangat kangen sama kamu saat ini ya. Perasaannya menggebu-gebu gitu. Dalam cintanya mah kayak orang yang mabuk kepayang kalau sama kamu itu. Dia seperti itu karena mungkin kamu juga orangnya lemah lembut sih ya, karena di sini banyak energi Cancer dan Pisces. Ya, penuh dengan perhatian. Terus bener-bener tahu apa jadi kebutuhannya dia, apa yang dia perlukan. Terbiasa diberikan kemanjaan, terbiasa diberikan bantuan ya, terbiasa selalu disayang, dimaafkan dari segala kesalahan. Jadinya dia besar kepala, egonya tinggi, kebiasaan disembah gitu. Jadinya seperti ini orangnya, keras. Dan perasaan dia ke kamu sudah pasti dia cinta, dan dia berharap memang bisa memiliki kamu. Ini dalam lubuk hatinya, dari yang paling dalam. Tapi memang orangnya tidak bisa diatur, itu nomor satu ya. Dia tidak bisa diatur. Dia bergerak atas kehendaknya, atas feelingnya. Dan tiba-tiba saja kalau memang dia sangat diam, tidak memperlakukan kamu secara romantis, itu bisa dipengaruhi karena sekitarnya dia atau masalah pribadi dia. Kalau dia punya masalah pribadi, udah pasti di hubungan ini akan banyak masalah, dan udah pasti kamu bakal sering didiemin. Bukan marah ke kamu, tapi dia ini cari me time sendiri gitu loh. Dia mungkin dia lebih senang main ya game, hobinya dia apa gitu ya. Pelampiasan dia adalah kepada hobinya, atau dia lebih kayak 24 jam bekerja gitu, ngabisin waktu untuk menenangkan pikiran dia, hati dia atas kegagalan, atas sesuatu yang dia dia kesalkan gitu dalam hati, ngebatin gara-gara kejadian itu gue jadi kemana-mana. Dan dia pun pasti nggak akan nyari kamu buat sharing, buat ngobrolin masalah dia ya. Dia pengen sendiri, apalagi kalau dia tahu kamu cerewet, terus sangat detail dalam pertanyaan. Dia nggak mau kamu itu mencurigai hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan kegenitannya dia, atau mungkin ketidaksengajaan dia dalam hal merayu orang lain, dan tiba-tiba emang kena hatinya gitu, dan dia nggak mau cerita sama kamu, dan tiba-tiba dia mungkin dipermalukan, dibuat nggak enak sama orang tersebut, bikin hati dia bete, pada akhirnya kamu kena dari sikapnya dia yang lagi mood itu. Dan akhirnya kamu berpikir negatif, curiga, nangkep feeling. Ya ribut deh yang ada. Karena kamu di sini meminta keterangan dari dia, kenapa dia cuekin kamu gitu.
Ya, di awal mungkin ada penuh dengan kemesraan, perhatian. Kenapa ini perjalanannya sudah sangat lama di dalam hubungan ini? Kok bisa-bisanya gitu loh, tiba-tiba cuek tanpa kasih tahu, tanpa ngabarin, tanpa menceritakan apa sih sebenarnya masalah yang sedang diderita, kok sampai kamu dicuekin segitu lamanya. Dan di sini dia langsung kebakaran jenggot ya. Hatinya langsung membara, kesel, ngerasa dia mungkin berkuasa, dia bisa mengatur kamu lagi, dan di sini kamu udah nggak bisa diatur gitu ya. Di sini tiba-tiba dia ngejauh dari kamu, perasaannya lagi panas. Aku lihat teman-teman, memang cinta sama kamu, sayang sama kamu, dan lagi kangen saat ini. Cuma situasi dan kondisi yang ada di sekitar dia yang mempengaruhi dia saat ini ada di pekerjaan ya. Jadi pekerjaannya dia ini bermasalah, mungkin dia nggak dapet jabatan atau posisi yang dia inginkan, atau dia gagal dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Jadi di sini dia kerugian uang, modal dia habis ya, dia mau pinjam ke siapa nggak ada, dan ke kamu juga nggak bisa bantu. Pada akhirnya dia terbiasa untuk tidak menceritakan kekurangannya, kesusahannya kepada kamu, karena tidak pernah bisa membantu apa yang menjadi kebutuhannya dia di dalam pekerjaan atau bisnisnya, atau keadaan susahnya dia ya. Kamu nggak bisa bantu, selama ini kamu cuma dengar. Jadi dia buat apa cerita sama kamu gitu ya, nggak ada solusi. Jadi dia lebih banyak diam ya. Kita lihat lagi. Ada Queen of Swords, ada The Fool, The Hermit, ada The Justice. Oke, ini udah sangat kacau ya kalau dari kartunya aku lihat. Aku ngelihatnya dia sudah mulai bengal ya, apa sih, sombong gitu, atau dia ngerasa angkuh, ngerasa pinter, ngerasa sanggup hidup ya tanpa mungkin memiliki pasangan. Jadi memang niatan dia memang benar mencari partner, mencari pasangan, tetapi aku lihat perjalanan energi dia itu benar-benar nyebelin banget di sini ya. Banyak perhitungan sama kamu dalam segala hal, apapun itu akan jadi bahasan paling kritikal sama dia. Itu paling pokoknya sampai gaya-gaya pasti dibahas ya di sini. Aku lihat tuh terlalu banyak ngatur, terlalu banyak omongan-omongan yang keluar itu semata-mata untuk bilang, untuk ngasih kode gitu ya, supaya kamu berhati-hati di dalam hubungan ini. Dia itu bla bla bla. Jadi dia selalu pingin ngasih tahu kalau dia itu kuat, kalau dia itu sakti, kalau dia itu mampu mengetahui kamu dalam kondisi apapun, dan menyebabkan diri kamu mungkin jadi kesel, dongkol, lama-kelamaan kok kayak begini ya, kayak di seperti bukan menjalin hubungan asmara, tapi kayak jadi kayak dimanfaatin gitu akhirnya ya. Akhirnya di sini nggak keluar perasaan cintanya, sayangnya, jadi sering bertengkar terus. Jadi kamu nganggep dia itu orang yang ya bisa dibilang kamu butuhin dia karena kamu juga memerlukan dia, tapi sekarang bukan kepada cintanya tetapi membutuhkan dianya. Kamu nggak mau dianya pergi dari kamu. Mungkin kamu di sini ngerasa ada orang yang memperhatikan kamu. Mungkin kamu punya seseorang yang sering kamu tidak sukai ya. Mungkin kamu anggaplah kamu ada seseorang yang kamu benci, dan seseorang yang kamu benci itu ya di sini tuh pingin kamu ngasih lihat kalau kamu tuh hubungannya sedang baik-baik aja sama pacar kamu, sama kekasih kamu, sama pasangan kamu. Padahal ternyata kamu dalam keadaan susah payah nih ya di dalam hubungan ini. Nah, aku lihatnya sih gitu ya. Dia ini sepertinya memang mempunyai permasalahan ya di dalam sikap dengan kamu. Pertama, kenapa dia seperti itu? Karena
di sini aku lihat mungkin dari usia dia jauh lebih dewasa, dan di sini egonya luar biasa keras banget, dan aku lihat di sini energinya juga kayak mau menang terus gitu ya, kayak mau menang dulu. Terus kalau ada masalah itu nggak ada sharing ataupun ya yuk kita pertimbangkan dulu atau ada musyawarah dulu berdua, tapi enggak, tiba-tiba selesai aja masalahnya, nggak ada lagi, nggak dipanjangin juga, nggak ada pembahasan, ya memang sengaja selesai gitu. Dan ini yang jadi kebiasaan kamu dengan dia, pada akhirnya nggak pernah membahas masalah-masalah yang sering dilakukan sama dia ya. Dia nganggapnya kamu ini takut, sedangkan kamu sebenarnya juga udah capek dengan ngadepin sikapnya dia. Di sini The Hermit, kamu lagi memilih untuk diam, tidak mau cari tahu tentang dia, sedangkan dia di sini sering menyendiri karena banyak sekali masalah pekerjaan yang sedang dia derita. Kalau di sini teman-teman ngerasa pekerjaannya fine-fine aja, oke, bersyukur, mungkin ini bukan energi dari kamu ya guys ya. Tapi yang aku lihat di sini memang pekerjaan ini nomor satu di sini. Aku lihatnya dia ada masalah, dan mungkin usahanya gitu ya, maju mundur. Jadi gonta-ganti usahanya sampai saat ini dia belum ada kestabilan. Mungkin kalau aku prediksi sih mungkin di bulan Taurus sih mungkin udah mulai ada peningkatan buat dia, atau Virgo, di bulan Virgo atau Taurus ada peningkatan finansial buat dia. Dan saat ini yang aku lihat keadaannya begini, Nine of Swords, membingungkan. Kamu udah capek, udah lelah, kamu juga jarang bisa tidur, kepikiran dengan sikap dia, bahkan mungkin balasan dari dia juga yang ngaco ya, yang tambah lama tambah nggak ngerti, dia jarang sekali komunikasi sama kamu ya. Dan dia juga merasakan hal yang sama, dia juga banyak pikiran, banyak permasalahan. Sebenarnya bukan mikirin kamu, dia lebih ke pekerjaannya dia saat ini, dan hubungan dia dengan orang-orang yang ada di sekitar dia atau orang-orang yang bekerja sama dengan dia saat ini. Itu dia lagi ada masalah dengan mereka, dengan orang-orang yang kerja dengan dia, entah itu teman kerjanya atau mungkin juga orang yang pernah ngebantu dia lah gitu ya. Jadi minta pertanggungjawaban ya. Ini dia pusing, bukan mikirin cinta, tapi kalau aku lihat perasaannya dia sayang sama kamu di sini. Ya cuman orangnya memang misterius. Dia kalau ada kebenaran, kalau ada sesuatu yang yang terjadi sama dia jarang sekali untuk membicarakannya kepada kamu ya, sharing kepada kamu tuh jarang. Dan kelihatannya dia seperti orang yang berkuasa, yang mampu berjalan tanpa ada pasangan ya. Dia bukan tipe orang yang manja sama pasangannya, tapi memang aku lihatnya dia memang suka dengan hal-hal yang sifatnya dibaikin, dipuji, tapi dia juga paling nggak pernah memperlihatkan kalau dia tuh pengen dimanja, pengen disayang. Tapi sebenarnya itu yang dia inginkan, energinya feminim ya. Dia sebenarnya memerlukan kasih sayang, perhatian, tapi nggak bisa diucapin. Jadi sebagai pasangan ya, pasangannya ini harus paham gitu. Jadi dia senangnya begitu, nggak usah diminta, tapi udah tahu gitu maunya apa dan kewajibannya sebagai pasangan tuh apa, harusnya udah ngerti gitu. Dia nggak mau membahas atau meminta gitu ya, dia harusnya udah tahu. Jadi dia selalu mencari celah buat masalah ini ada, pasti nanti nyalahinnya kamu. Aku kayak gini kayak kamu, karena kamu nggak perhatian gitu ya, kamu nggak sensitif sama aku maunya apa, kebutuhannya kamu nggak tahu sih ya, selalu sibuk dengan, nanti nyalahinnya kamu gitu. Ya padahal di sini kamu juga membutuhkan kerjasama dengan dia ya. Kalau secara partneran kan harusnya ada timbal balik dari kamu, mungkin memberi, dia juga membalas, tapi ini tidak. Ya dia lebih banyak dapat dari kamu, tapi dia selalu mengabaikan kalau kewajiban dia sebagai pasangan ke kamu gitu ya. Dia nggak pernah ya, dia ngerasa dia baik, cukup setia, udah itu adalah kebaikannya dia, tapi tidak memberikan perhatian yang lain-lain gitu ya. Apalagi terutama materi, dia jarang sekali kayaknya memberi kamu banyak perhitungan atau pertimbangannya dia. Dia lebih kayak ngekip lah gitu ya, penghasilan atau keuntungan yang dia punya untuk pribadinya sendiri atau untuk masa depannya. Jadi dia belum mementingkan kamu, belum mengutamakan kamu
Ya, oh berarti bukan kamu dong orang dicintainya. Enggak, emang karakter orangnya seperti itu gitu loh. Dia ngerasa nggak takut walaupun dia nggak punya pasangan, dia nggak takut gitu. Dan saat ini dia masih bersama dengan kamu ya karena nyaman ya. Di sini karena nyaman gitu. Kamu tuh orang yang ngerti gitu loh. Tanpa diminta kamu tuh paham gitu. Tanpa dia ngomong tuh kamu udah ngasih. Jadi kamu tuh orang yang sangat peka gitu loh dengan kebutuhan dan keperluannya dia. Makanya dia tuh seneng gitu. Jarang apa ya namanya tuh hubungannya udah lama tapi walaupun sering bertengkar dan berselisih paham ya nggak putus-putus, nggak bercerai-bercerai, kuat banget gitu ya. Dianya terlalu nyaman sama kamu dan dia nggak mikirin mau punya apa enggak, yang penting dianya gitu. Kalau dianya bahagia, kamu dapat bahagia juga gitu. Dia tuh mentingin diri sendiri. Kita lihat ya kedepannya hubungan kamu sama dia akan gimana. Kita lihat hubungannya ke depan akan gimana. Di sini akan banyak pertengkaran aku lihat ya. Banyak cemburu loh. Dianya ke kamu tuh banyak cemburu, banyak kesalahpahaman terus. Jadi nanti mencurigai kamu aja. Nih nanti mungkin sewaktu kamu nggak sengaja ya, pada masa yang akan datang nggak sengaja mungkin kamu lagi deket sama siapa ini ya. Kalau ini belum terjadi, hati-hati, jangan terlalu deket juga sama lawan jenis. Nanti kemudian hari akan terbawa-bawa terus karena orang ini tuh sekali saja kayak gitu curiganya parah, bakal terus mencurigai kamu ya. Dan ini yang akan merubah karakter dia, akan berubah ke kamu jadi lebih kayak cuek, lebih curigaan, susah buat diajak ngomong baik-baik. Orangnya yang nyebelin dan kamu pasti bermasalah terus sama orang ini. Ya hati-hati dalam bicara, terus juga bertindak dalam hal apapun ya. Pokoknya jangan deket-deket sama lawan jenis lah. Mudah kamu konsentrasi aja di bekerja supaya kamu penghasilannya juga banyak. Atau kamu kalau sekarang nggak kerja, kamu usahain punya bisnis lah ya. Kamu harus punya sendiri deh, biar kamu tuh dihargai, punya kekuatan. Kalau perempuan atau laki-laki tuh punya pekerjaan tuh rasanya bangga ya. Kamu nggak akan dihinakan atau dilecehin lah sama siapapun. Bahkan mungkin kalau kamu menikah sama mertua juga nggak dipandang sebelah mata, sama saudara-saudara lain juga dihormati. Nih sebenarnya kelebihan juga kalau kamu bekerja, banyak bagusnya gitu. Capek udah pasti ya, namanya kehidupan pasti ada capek dan selalu capek. Apalagi nggak kerja sama sekali tuh capeknya luar biasa karena kita harus nanganin orang-orang yang berpikir negatif, ucapan-ucapan yang buruk. Kalau kita kerja double-double sakitnya iya, tapi yang penting kita tuh tenang hatinya ya. Kita itu bermanfaat buat diri kita sendiri, bahkan dari hasil yang kita usahakan itu bisa dikasih sama orang yang kita cintai gitu, bukan dari orang yang kita sayangi dia kasih kita materi. Ya jangan berharap juga gitu ya, walaupun rezekinya di sini kamu bagus dengan dia gitu. Tentunya lebih baik memang kitanya sudah punya apa ya, kayak pekerjaan sendiri. Nanti kan kalau kita sudah menikah atau punya anak, itu akan bertambah stabil gitu kan, keadaan bisnis kita atau pekerjaan yang kita pegang itu akan menjadi handal. Jadi kita tuh nanti ngerti lah gitu ya. Jadi susah senangnya itu udah tahu dari sekarang. Jadi pas kita hari tua itu udah ngerti caranya, celahnya kita keluar dari masalah, dari krisis. Jadi kita itu punya penghasilan sampai tua dan aman gitu ya. Kalau kita kehilangan dia, kita aman gitu. Kita punya penghasilan, nggak takut dikucilkan oleh keluarga, nggak takut kitanya nggak makan karena kita udah merintis dari sekarang, merintisnya. Dan ini yang membuat kamu di sini nanti dipandang sama siapapun dan termasuk dia ya. Dia tuh sayang sama kamu ya karena kamu jago strategi. Dan di sini aku lihat kedepannya banyak uring-uringan ya di masalah percintaan ini gitu, karena udah melibatkan orang lain, ada orang ketiga. Orang ketiga di sini bukan masalah kamu berselingkuh, dia berselingkuh, tapi ada orang dari keluarga, dari anggota keluarga kamu atau keluarga dia atau orang-orang dekat kalian ini yang ikut campur, yang mempengaruhi nanti karakter dia, jiwa dan mentalnya dia. Bahkan kamu juga banyak cemburu, banyak pedih hati, banyak harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Di sini mungkin adanya ketidakbalancean, ketidakseimbangan di antara kalian. Jadi gini, yang ini cerewet, kamu juga bawel, kamu pendiam karena udah capek gitu nanggepin dia nih ya.
Nanti berjalan ke depannya kamu diem, dia banyak cerewet. Nanti pada saat kamu sudah diem, dia akan ikut diem. Ya, dia akan ikut diem di masalah ini. Nanti berjalannya ke depan hubungan kalian ini banyak perselisihan, banyak overthinking, baper, capek hati, capek pikiran, ya. Nanti kamu akan banyak diam di sini, nanti dia pun akan ikut seperti itu, karakternya diam. Jadi dia bakal nyontek, belajar banyak hal dari kamu, bahkan bersikap pun dia ngikutin kamu. Nanti hubungannya akan bingung di sini karena banyak dipengaruhi oleh cemburu. Dia orangnya gede cemburu dan pikirannya selalu negatif. Ini yang bikin hubungan ini susah untuk baik-baik aja atau sejalan. Ya, tapi kalau perasaannya ini dia tuh sayang sebenarnya. Ya, dia cemburu, dia banyak ngatur tuh karena dia sayang dan dia takut hidup susah. Dan aku lihat di sini memang orangnya ini termasuknya mata duitan ya. Jadi orangnya perhitungan banget sama uang. Ya, dan dia juga orangnya paling anti gitu ya, dimanfaatin kamu atau enggak orang lain. Kita lihat lagi ya. Berarti emang orangnya pelit ya? Bukan pelit sih, kayak emang menerapkan hal ini karena prinsip hidupnya dia gitu, kayak keyakinan lah gitu ya. Keyakinan hidup dia buat sukses tuh begini. Jadi dia udah nge-plan. Jadi kamu harus ngikutin cara dia gitu. Kalau misalnya kamu nggak nurut ya akan diminta sampai nurut. Dia nggak akan cari orang lain karena menurut dia tidak berselingkuh adalah baik, dan setia itu adalah kebaikan yang dia kasih ke kamu gitu. Harusnya kan mungkin kamu orangnya baik, sering rajin memberi materi, nggak pernah marah kan kayak gitu ya, sering perhatian. Kalau di dalam hubungan tuh namanya baru kebaikan. Tapi kalau dia mikirnya enggak, dia tetap setia, tidak berselingkuh gitu ya. Itu setia, itu kebaikan. Jadi selama ini dia udah baik sama kamu, kok kamu nggak terima kasih gitu guys. Oke, kedepannya nanti aku lihat pas kamu banyak perubahan, kamu banyak diam, banyak mengalah, maka dia pun akan mengikuti cara dan sikapnya seperti kamu, dan hubungan ini akan terus berjalan ke depan. Namun di sini memang semakin kuat tapi banyak kecurigaan ya. Jadi hatinya dia tuh selalu nyimpan perasaan curiga, kamu punya hubungan dengan siapa gitu. Kamu masih, jangan-jangan kamu sama orang itu bener-bener semakin lama semakin deket, temen nggak tahu gitu. Pikirannya jelek terus ya. Dan terus berjalan hubungan ini sebagai sebuah pasangan ya, terus berjalan ke depan dengan lancar, tapi di sini dipenuhi dengan kecemburuan, menjadikan hubungan ini jalannya banyak kesusahan ya, kesusahan hati, banyak kepedihan hati karena kecemburuan. Pada akhirnya banyak sering mendapatkan keributan. Yang aku lihat di sini, kalau kalian mau kerjasama dalam kesusahan, mau balance gitu pikirannya, mau berpikir jernih, positif, maka di sini rezeki banyak berdatangan. Karena aku lihat di sini kalau memang ada salah satu aja yang mau ngalah, tapi karena dianya orang yang terlalu galak ya, terus banyak ngatur, ini bikin kamu nggak kuat, jadinya sering cekcok mulut, jadi kamu tanggapin terus akhirnya ribut besar. Tapi kalau kamu mau sabar, ngikutin kata hati buat diem, jangan jadi biasain untuk dia mau udah biasa marah-marah, itu mau udah biasa gitu ya. Tapi yang penting dia nggak pergi dari kamu aja gitu, itu rezekinya lancar. Aku lihat di sini ya, di ujung ya, walaupun hidupnya di sini dalam hubungan berpasangan, kedepannya akan berjalan terus nih hubungan, tetapi di sini konfliknya adalah kecemburuan, kecurigaan, tapi kamu masih bisa sabar, maka akan mendapatkan ini ya. Kalau kamu punya usaha kamu ini bakalan mendapatkan keuntungan gitu ya. Bertambahnya usia kamu, maka bertambah juga rezeki-rezeki yang kamu kembangin dari usaha-usaha kamu. Mungkin kamu saat ini punya satu, nanti naik usia lagi udah punya berapa, naik usia lagi punya berapa ya, semakin besar ya rezeki kamu akan semakin meluas, rezekinya semakin banyak. Kalau aku lihat seperti itu ya. Dan di sini hati-hati juga, karena semakin lama semakin dalam hubungan ini, maka banyak kecemburuan dan sering perang-perangan terus gitu ya. Karena kekhawatirannya dia terhadap kamu adalah kamu ini termasuknya orang yang banyak disukai oleh temannya, oleh orang sekitar. Ini punya
tingkat kecemburuan yang luar biasa besar kepada kamu, sehingga di sini yang menjadi permasalahannya adalah sikap dan sifatnya dari dia ya, yang mempengaruhi hubungan ini sukses atau tidak suksesnya. Kamu banyak perubahan, banyak mengerti tentang perjalanan kehidupan, mungkin karena kamu juga lebih spiritualnya lebih punya ketimbang dia, sehingga kamu yang lebih lancar menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kamu hadapi gitu ya. Jadi hati-hati banget bawanya, kalau memang nggak cocok tinggalin ya, nggak usah terlalu lama-lama nunggu, karena akan sering bertengkar, maka cintanya akan pudar. Tapi di sini nggak, semakin kuat, semakin nggak bisa lepas. Energi dari siapa? Dari Leo, Scorpio, Pisces ya. Ada Cancer, ada Leo lagi, ada Leo, oke, ada Pisces, Cancer, Scorpio, dan Cancer, Leo nih ya. Leo, Scorpio, Pisces, Leo, Pisces, Scorpio. Cancer, Leo, Scorpio ya. Terus Pisces, Gemini, Libra, Virgo. Energinya wow. Jadi aku bulan Juli ini banyak dari water sign ya. Kemarin di bulan Juni banyaknya earth sign ya, elemen tanah, elemen bumi, dan sekarang elemen water sign ya, elemen air yang berkuasa dengan elemen api. Dari awal Juli ya. Ini kan awal Juli kan ya guys ya. Ya elah guys. Kita lihat ya, pesan semesta untuk kamu. Ini buat kamu pesan semestanya. Star, jaga pikiranmu, karena dari pikiranmu di sini banyak hal-hal yang nanti kamu dapatkan. Kamu bisa punya banyak ide-ide yang keluar, yang tentunya bisa menghasilkan sesuatu buat kamu ya, membuat kamu tambah terkenal kah, atau kerejekian kamu tambah naik kah. Tenangkan pikiran, tenangkan hati. Tips suksesnya kamu adalah jangan marah-marah ya. Di sini the star loh teman-teman. Jadi lebih kayak tenangin hati, tenangin pikiran ya, buat ngedapetin keadaan stabilnya, misalnya keuangan kamu ataupun kesehatan kamu. Itu caranya adalah kamu tenangin pikiran, tenangin hati gitu ya. Jadi kerejekian kamu itu datangnya dari situ, bukan dari kamu ketemu siapa, ketemu relasi, tapi kamu tenangin hati kamu ya. Kalau hati kamunya banyak kesel, banyak rungsing, pikiran kamu ruwet, maka usaha kamu tuh nggak berjalan, keikutan ya. Kalau kamunya ruwet, pusing tuh keikutan, semua jadi jelek. Tapi kalau kamu happy, bahagia, rezeki tuh kayak datangnya cepet, meskipun sedikit tapi banyak ya, terus ngalir. Kalau aku lihat seperti itu di Star. Dan ini ya, kamu lama kelamaan akan bertambah terkenal. Terkenalnya di sini kenapa? Ya ikutin aja dulu batin kamu. Ya mungkin kamu seorang penolong, maka kamu harus ngikutin caranya. Tenang ya, dengan tenang kan kekuatan kamu akan keluar. Kalau kamu seorang pembisnis, kamu tenang, kamu bisa ramah sama orang lain, ketemu siapa aja happy, banyak yang senang, akan balik lagi. Ya, akan ada keberuntungan terus karena kamu baik hati. Orang-orang akan memuji kamu. Orang-orang pasti akan memberitahukan dari mulut ke mulut ya tentang keramahan kamu, tentang kelebihan kamu, sehingga kamu akan dicari banyak orang dan pada akhirnya terkenal ya. Banyak orang yang kenal kamu karena hal-hal yang positif. Jadi jangan terbawa emosi. Kalau kamu punya pasangan yang banyak emosinya, udah diem aja. Beli handset ya, pakai handsetmu, dengerin lagu-lagu yang kamu sukai. Jangan lagu-lagu kesedihan ya. Lagu-lagu yang happy, lagu-lagu yang membuat kita itu jiwa perang kita tuh dalam hati itu muncul, kayak lagu Naruto gitu. Ya, jadi kamu langsung wah, atau lagu Roar ya. Itu kalau yang butuh energi dahsyat ya, dengerin lagu itu. Atau lagunya dari Sia itu tuh, ya apa tuh yang judulnya itu. Itu kan membangkitkan sir yang ada di hati kita, jadi tambah kuat, tambah semangat ya. Jadi kita ketemu siapa aja senyum, smile, punya uang sedikit kasih, punya makanan sedikit kasih. Banyak orang yang deket sama kita, yang datengin kita ya, ternyata mereka bukannya bawa kesusahan tapi bawa rezeki. Oke, dan pesannya seperti itu, selalu usaha
fokus di jalanmu. Kalau kamu memang lagi mau ada bisnis, fokus di bisnisnya. Kalau kamu memang mau cari yang baru, fokus cari yang baru ya. Kalau kamu mau pindah tempat, fokus, jangan sampai kamu kena rayu sana sini, nggak jadi pergi, nggak jadi pindah ya. Kamu udah tahu mana yang baik, mana yang nguntungin, jadi kamu ikutin kata hati kamu, kata pikiran kamu, jangan kata orang ya. Walaupun dia udah pengalaman, tapi kamu yang ngerasain ya, kamu yang ngerasain semuanya penderitaannya. Jadi ya, kamu jalankan sesuai dengan keinginan kamu biar happy ya. Dan ini yang akan terjadi kepada pasangan ya, yang bawel, cerewet, galak. Apa yang akan terjadi pada dia? Yuk kita lihat pesan semestanya. Oke, dia juga sama, banyak menenangkan diri. Pokoknya ikut-ikut kamu deh. Nih, kamu kan jadi relax ya. Banyak perubahan dari kamu, dia ngikutin. Ih, kayaknya dia banyak banget nih keuntungan, keberuntungan yang ada di jalannya saat ini. Ngikutin dia. Kata semesta apapun yang kamu lakukan dia ikut. Ya. Buat apa ya? Buat kebaikannya dia gitu. Dia pun akan banyak memfilter hal-hal yang jelek yang ada dalam diri dia gitu. Dia akan lebih mencari jalan untuk bisa membuat dirinya itu keluarlah dari kesedihan. Karena aku lihat kan dia memang ada masalah dalam pekerjaannya ya, banyak keruwetan. Pada akhirnya dia akan banyak baper gitu, karena dia selalu merasa paling sempurna, paling baik, paling istimewa gitu. Jadi Tuhan lagi ngasih, atau semesta ini lagi ngasih ujian buat dia ya. Makanya dia saat ini nanti kedepannya akan mengikuti cara kamu, bagaimana kamu menyembuhkan diri kamu atau keluar dari kesusahan. Dia akan ikuti caranya, atau mungkin dia meminta saran, pesan dari kamu, ntar dia ngikutin ya. Nih, karena apa? Karena jiwanya seperti penuh dengan kesedihan, karena harapannya ini agak sulit tercapai, tetapi dia akan mampu mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun di sini cobaannya besar ya. Sesuatu yang ingin dia miliki itu susah didapat, tapi akan dia dapatkan dengan ujian yang begitu besar di dalam kehidupannya dia gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini pembacaannya, dan ini dia energi dari inisial berikut. Oke, minal aidin wal faizin ya. Jika ada perkataan atau kalimat yang kurang berkenan gitu yang tadi aku ucapin, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga diri dengan jaga ucapan kita, jangan sering menghina, jangan sering merendahkan orang lain. Waspada ya pada hal-hal yang paling sepele, karena dari itu akan meluas, membesar ya masalah ataupun sebuah penyakit yang didiemin aja, tahu-tahu besar, tahu-tahu jadi gak bisa disembuhin ya. Obatnya apa? Relax, tenangin pikiran, tenangin batin, maka kamu akan menemukan obatnya. Dengan kedamaian, rezeki itu akan datang mengalir deras, nggak ada hambatan. Tapi kalau kitanya panas hati, panas pikiran, maka kita susah buat ngedapetin apa yang kita inginkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dah.